Anak itu berteriak dengan putus asa. Ketika petugas pemadam kebakaran mendekat, ia menemukan anak itu terjebak jauh di dalam sebuah sumur tua yang telah ditinggalkan. Kemudian anggota tim menurunkan kamera untuk memeriksa dan menemukan anak itu berada pada kedalaman 13 meter dalam keadaan meringkuk. Ibu anak itu berlari begitu mendengar berita tersebut. Sementara itu, para petugas pemadam membahas rencana penyelamatan, maka mereka segera membawa mesin pengebor sumur dan alat penggali. Mereka berencana mengebor sumur lain dan menggali dari bawah menuju lokasi sumur tua tersebut. Namun, badai mendadak mengganggu kerja para pemadam kebakaran. Selain itu, mesin pengebor bisa menarik sambaran petir. Ketika pemimpin tim mendengar bahwa hanya tersisa 1 meter lagi, ia memutuskan untuk mengirim seseorang menggali secara manual. Maka Eddie menawarkan diri untuk turun dan menyelamatkan anak itu. Awalnya ia tidak menemukan anak itu, tapi kemudian ia melihat ke bawah dan melihatnya. Hujan membuat tubuh Eddie tergelincir dan setengah tubuh anak itu sudah basah kuyup. Eddie segera melaporkan situasi tersebut kepada pemimpin tim, tetapi suara Eddie tidak terdengar jelas. Eddie menggenggam tangan anak itu dan bersiap menariknya naik ketika pemimpin memerintahkan untuk menarik Eddie. Tarikan mendadak membuat Eddie melepaskan tangan anak itu. Jadi ia dengan cepat memotong tali dan kembali turun. Ketika pemimpin tim melihat tali putus, ia sadar ada sesuatu yang tidak beres dan mengirim seseorang untuk memeriksa. Eddie kembali memanjat ke permukaan dan mengangkat anak yang terjebak. Ia membungkus anak itu dengan selimut termal. Ketika anggota tim yang turun untuk memeriksa tiba, ia melihat keduanya selamat dan menghela napas lega. Eddie menyerahkan anak itu kepada anggota tim dan memintanya menyelamatkan anak itu lebih dulu. Kemudian ia meminta agar tali diturunkan lagi untuk menyelamatkannya. Setelah terperangkap selama lebih dari belasan jam, anak itu berhasil diselamatkan. Anggota tim bersorak dan merayakan, tetapi kemudian petir menyambar sumur. Mesin pengebor dan Eddie langsung tertimbun pasir. Para anggota tim segera bereaksi dan berlari ke mulut sumur. Mereka mencoba membukanya dengan menggali menggunakan tangan. Karena mesin pengebor rusak, mereka tidak bisa membawa yang baru. Eddie sadar dari komanya dan menggunakan walkie-talkie untuk menghubungi tim, tetapi tidak ada yang menjawab, sehingga ia jatuh dalam keputusasaan. Kemudian ia teringat akan sungai bawah tanah dan menyelam ke dalamnya untuk mencari jalan keluar. Ketika masker oksigennya menunjukkan oksigen hampir habis, ia harus melepaskannya. Ia mengambil napas dalam-dalam dan menyelam kembali ke air. Saat oksigen dalam tubuhnya hampir habis, kesadarannya mulai memudar. Ia teringat anaknya, rekan-rekannya, rasa tidak berdaya saat tidak bisa menyelamatkan istrinya, dan kata-kata terakhir dari sang istri. Maka ia berenang ke depan dengan penuh keputusasaan dan akhirnya muncul di sebuah bendungan terdekat. Ia menghirup udara segar. Pada saat itu, pemimpin tim sedang menyusun rencana penyelamatan. Suara datang dari belakang. Itu adalah Eddie, yang telah lolos dari bahaya. Ia roboh di tanah dan seorang anggota tim mendekat untuk membantunya.